Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Hari ini, pagi ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara mengatasi Samsung A51 yang kecebur air. Jadi harus lakukan pembongkaran dengan segera dengan full pengeringan kemudian pembersihan. Jadi bagaimana caranya untuk melakukan pembongkaran tersebut? Langsung saja kita tutorialkan. Kemudian sebelumnya kita sudah siapkan alat-alat yang kita butuhkan. Yang pertama dan yang wajib adalah obeng plus. Jadi kalau belum ada, bisa teman-teman beli saja di link yang sudah kita bagikan di kolom deskripsi. Kemudian ini kalau misalnya digunakan plastik sejenis ATM, kemudian ini cutter. Nah, ini kalau misalnya ada sedikit saja tak apa-apa, kalau misalnya siapa tahu digunakan. Kemudian ini plastik setebal kertas saja, bisa ambil dari bekas botol air mineral seperti itu, karena dia rata seperti ini. Yang penting ukurannya setebal kertas. Ini fungsinya untuk membongkar bagian atas. Kemudian satu lagi lem LCD. Kalau misalnya lem LCD ini tidak ada, bisa kita gunakan lem double tip ataupun lem kertas double tip. Kita bisa beli di toko alat tulis kantor seperti itu. Langsung saja kita tutorialkan bagaimana cara membongkarnya. Jadi kalau handphone kita kecebur air, sudah wajib kita harus bongkar. Jadi tidak perlu kita lakukan tunggu-tunggu sampai besok, tidak perlu. Kita langsung lakukan pembongkaran. Minimal kita bongkar saja back covernya. Kemudian setelah back cover terbongkar, kemudian kita timbun saja di timbunan beras. Jadi dengan ditimbun di timbunan beras itu mengurangi air yang berada di dalam handphone. Tapi kita bongkar terlebih dahulu untuk back covernya supaya air lebih cepat untuk menguap. Jadi fungsi beras tadi untuk mempercepat penguapan seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak ada beras, misalnya di rumah tidak ada beras karena kita makan roti, tapi adanya silika, nah itu bisa juga ditimbun di dalam silika. Misalnya di vas bunga ada silika, timbun saja seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak ada silika, ya apa boleh buat. Jadi kita tunggu sampai besok, tunggu sampai ada obeng. Yang penting kita lepas saja untuk back cover. Bisa kita angin-anginkan ataupun kita jemur di hair dryer seperti itu. Jadi dengan catatan harus dibongkar dulu back covernya. Kalau sekedar luarnya saja kering, di dalam masih ada air, itu percuma saja. Meskipun sudah kita hair dryer sampai melepuh ataupun meleleh untuk back covernya, tetapi air di bagian dalam masih tetap ada, itu percuma saja. Langsung saja kita lepas ini. Fungsi kita kasih spidol supaya jangan terlalu dalam, karena di bagian dalam ini ada fleksibel penghubung. Di sini bagian bawah ada antena, bagian atas juga antena. Di bagian sini ada fleksibel baterai. Jadi itu kita kasih tanda, jangan terlalu dalam seperti ini. Nah, untuk kalau misalnya belum pernah bongkar, paksa saja menggunakan seperti ini. Nah, ini tidak apa-apa, ininya pecah, kita bisa ganti, harganya paling sekitar 20 ribuan. Daripada handphone kita yang rusak parah yang harus mengeluarkan duit hampir ratusan ribu. Jadi lebih baik ini back cover dia rusak, kita bisa ganti murah daripada handphone yang rusak seperti itu. Jadi kalau seperti itu langsung saja kita lepas seperti ini, tapi jangan terlalu dalam, dikit saja seperti ini. Ini sudah kita bongkar, jadi hanya tutorial saja. Di bagian bawah jangan kita buka, jadi agak dikit saja kita taruh seperti ini. Kita bongkar seperti ini. Nah, ini sini ada kuning-kuning sedikit, itu ada fleksibel. Ini dorong sampai bersih seperti ini. Kita buka dikit juga seperti ini. Kita dorong-dorong juga sampai kayak seperti gunting. Sambil kita lihat di bagian dalam jangan sampai ada fleksibel yang terpotong. Bagian sini juga kita dorong, kemudian sini ada fleksibel. Kalau kita potong seperti ini, halaman fleksibel akan rusak, kita harus ganti kalau misalnya putus. Tapi kalau seperti ini tidak mengenai. Begitu juga di sini ada fleksibel baterai. Kalau mengenai fleksibel baterai itu akan rusak, maka akan kita harus ganti baterai. Itu tambah parah lagi, bisa hampir 200 ribuan, hampir yang original. Kalau yang biasa mungkin 100 ribuan seperti itu. Nah, di sini ada fleksibel kuning-kuning. Setelah itu bisa kita copot saja. Nah, ini aman, kita buka, jadi tidak ada fingerprint karena timbal fingerprintnya ada di bagian sini di layar. Bagian selanjutnya kita menggunakan obeng. Obeng ini kita untuk membuka semua baut-bautnya ini. Obeng plus saja, bisa beli yang murah, satu bijian juga yang 8 ribuan. Tapi kalau misalnya
pengen banyak, ada yang untuk iPhone, bisa beli yang satu set untuk iPhone seperti itu. Nah ini setelah selesai kita bongkar, selanjutnya kita lepas. Jadi ini tutorialnya lebih cepat karena kita bongkar, bautnya sudah lepas. Kemudian kita gunakan kuku saja. Di sini kan ada batas antara hitam dan silver. Kita gunakan kuku untuk melepas bezel yang bagian tengah. Nah di sini. Jadi kalau menggunakan kuku itu tahu kekuatannya sampai berapa. Nah, ini. Kalau misalnya tidak agak kuat, kita bisa gunakan seperti ini. Nah, ini. Sebenarnya ada untuk alat bukanya. Nah, ini. Tapi kalau misalnya biar lebih kita merasa kekuatan sampai di mana, hati untuk LCD ini lumayan, bisa hampir 400.000 maksudnya. Nah, ini kita gunakan seperti ini. Setelah itu bisa kita langsung copot. Nah, di sini tidak ada lagi komponen, cuman ada fleksibel musik, fleksibel speaker musik. Di sini ada fleksibel on off. Jadi kalau misalnya sini kotor, bisa kita kerik-kerik sedikit. Nah, di sini. Karena di sini biasanya ada bekas air. Kalau misalnya masih konslet, di sini bisa kita copot. Kita bersihkan di bagian dalam seperti itu. Ini sudah kita anggap selesai. Selanjutnya di sini ada fleksibel. Ini fleksibel fingerprint, kita copot saja dulu tidak apa-apa. Di sini ada fleksibel LCD, kita copot dulu. Di sini ada fleksibel penghubung ke bawah ya, tapi yang pertama kali ada kita fleksibel baterai, kita lepas dulu. Nah ini, jadi otomatis arus sudah selesai, tidak ada lagi aliran listrik. Kemudian di sini ada fleksibel penghubung, ini kita copot juga. Nah ini biar lebih sip. Kemudian di sini ada fleksibel antena, kita gunakan karter, jangan kita copot menggunakan kuku, nanti bisa copot untuk soket di bagian PCB-nya. Seperti ini. Nah ini sudah lepas. Selanjutnya bisa kita angkat, ini fleksibel fingerprint. Nah kita pinggirkan dikit, hati-hati, kemudian kita congkel dikit. Nah ini congkel dikit seperti ini. Nah, di bagian bawah tidak ada lagi komponen, hanya dilem saja, dilem double tip. Nah ini sudah selesai. Selanjutnya kita bisa hair dryer ataupun kita jemur, kita keringkan. Kemudian setelah itu bisa kita sikat. Nah, kalau sudah kering, ini kemudian kita lepas saja kasa-kasanya. Ini ada busa. Nah, kita lepas saja misalnya. Kalau misalnya supaya untuk mengetahui di sini apakah ada korosi atau tidak, bisa kita keringkan. Kita hair dryer. Kalau misalnya tidak ada hair dryer, kita jemur kalau siang hari. Kalau misalnya malam hari juga hair dryer tidak ada karena mungkin di kebun ataupun di gunung, kita bisa taruh korek api, kita panaskan sedikit-sedikit, tunggu sampai dia mengering. Setelah agak kering, kita pegang sedikit agak mengering, kita bisa sikat. Ulangi sampai 3 kali sampai betul-betul kering. Kemudian ini kita sudah anggap selesai. Selanjutnya kita cek di bagian fleksibelnya ini, apakah ada kerak ataupun hitam-hitam, bisa kita keringkan. Di sini juga bisa kita keringkan, di soketnya juga kita keringkan. Setelah kita keringkan, kemudian bisa, kalau misalnya ada hitam, kita garis saja menggunakan karter, supaya dia misalnya jadi kuning lagi seperti itu, tidak korosi. Nah, biar kalau kuning semua itu otomatis dia bisa nyambung. Kalau misalnya ada yang hitam, itu biasanya alamat tidak nyambung, alamat error. Jadi kita bersihkan seperti ini. Nah, ini sudah selesai, kita keringkan. Bagian bawah sudah kita selesai. Kemudian kita bisa lepas juga, tidak apa-apa. Nih, bagian ini kita lepas. Nah, jangan takut salah karena ini ada tulisan main, berarti ke atas seperti itu. Bukan main-main, itu bermain. Selanjutnya di sini juga kita keringkan, kemudian kita geser supaya tidak ada kotoran. Ini sudah kita anggap selesai. Sudah 2 komponen yang lepas. Kemudian di sini fleksibel baterai bisa kita copot. Kemudian di sini ada kamera. Kemudian kita mau bongkar. Ini ada lagi satu baut biasanya. Nah ini baut hitam, ini kita lepas dulu baut hitam ini. Kita mau bongkar PCB mesinnya. Kemudian bisa kita copot. Nah ini sudah copot kan, sudah lepas. Kemudian bisa kita angkat seperti ini. Untuk melepasnya bisa kita gunakan karter kembali. Nah ini tut, nah sudah lepas. Selanjutnya ini kita pisah lagi. Di sini ada kamera, bisa kita copot lagi. Ini kita cek, kalau misalnya bersih kita kerik lagi. Setiap soket kita tetap menggunakan ini, kita keringkan. Jangan sampai lensanya ini kita tutup saja sedikit,
Kita keringkan seperti ini, kita sikat. Ini sudah selesai. Selanjutnya adalah ini fleksibel kamera bagian belakang. Ini kita copot semua, tidak apa-apa. Ini satu yang kecil, ini satu, dua, kemudian ini tiga, kemudian ini 4. Ini ada kebetulan 4, 1, 2, 3, 4. Untuk melepasnya kita dorong bagian depan. Nah ini kita lepas nih, tapi soketnya kita lepas terlebih dahulu. Ini hanya dilem saja ini. Nah ini seperti ini. Ini sudah selesai. Kita cek kameranya apakah ada korosi. Kalau misalnya tidak ada yang kuning, bisa kita gesek-gesek seperti ini. Nah ini fungsi gesek-gesek ini untuk memuluskan, menjadikan kuning seperti ini. Sudah selesai untuk lensa kamera. Jangan takut salah karena ini sudah ada posisi lubangnya seperti ini. Dipasang ini sudah selesai kamera. Selanjutnya kita cek di bagian soket. Di bagian soket kamera kita cek seperti ini. Nah di sini kalau misalnya, tapi kita keringkan dulu. Nah, keringkan semuanya, kita hair dryer, kita jemur sampai kering, kita pegang atau taruh di setrika listrik ya. Setrika listrik supaya agak panas sedikit, langsung kita angkat, kita taruh, kemudian kita sikat. Nah jangan terlalu lama, nanti gosong soket-soketnya plastik ini. Seperti ini, ulangi sampai 3 kali. Kalau misalnya di kebun bisa kita korek-korekan ataupun taruh di api unggun seperti itu, kita pegang, kita rasa agak panas, kita selesai, kemudian kita sikat seperti itu. Jadi sebelum kita sikat, kita keringkan, kita cek dulu yang mana yang biasanya korosi itu biasanya ada putih. Nah itu di situ seperti itu. Nah di sini kalau misalnya korosinya terlalu parah, misalnya handphonenya ada tahu kita habis masuk air tapi tidak lakukan segera pembongkaran, biasanya ditunggu dulu misalnya 2 jam 3 jam masih bagus, kemudian tiba-tiba langsung mati, langsung error. Nah biasanya air sudah masuk di lubang-lubang ini. Kalau dia terkena aliran listrik maka dia akan korosi menjadi kerak. Itu sudah hukumnya air dikasih elektrolit, dikasih arus, jadi dia akan korosi. Nah di lubang ini, nah kalau misalnya di lubang ini sudah masuk ke dalam lubang ini, maka kalau dikeringkan tidak bisa, kita harus bongkar ini pelat karena tidak ada. Kalau ini kayaknya aman karena ada plastik. Nah di sini ada juga lubang. Nah, nih lubang celah airnya masuk. Hati-hati kalau misalnya terlalu lama kena air tidak kita bongkar, maka korosi di bagian dalam. Nah ini masuk lubang sini. Kalau bagian luar ini bisa kita keringkan, tapi kalau bagian dalam ini tidak bisa. Jadi salah satunya adalah cara yang paling cepat adalah kita lepas dulu fleksibel platnya ini, plat penutup ini. Dengan cara kita taruh solder yang besar, yang 200 watt, kita tempelin, kemudian kita angkat. Tapi kalau misalnya tidak ada solder uap, bisa kita koyak menggunakan karter ini. Nah, ini hati-hati, ini resiko agak tinggi sedikit. Jadi kalau misalnya belum terbiasa, kita korek sedikit. Nah ini gunakan karter yang tajam, kemudian pelan-pelan satu sedikit, kemudian kita menggunakan gunting kuku cabut seperti itu. Jangan ini terangkat oleh terlalu keras mengangkatnya, nanti dia rusak PCB-nya. Jadi kita potong dari luar saja seperti ini, kita garis luar. Jangan terlalu dalam, nanti mengenai IC yang bagian dalam. Untuk memastikan bahwa IC tidak konslet, air tidak masuk di bagian dalam ini, untuk kita bersihkan. Fungsi untuk melepas plat ini seperti itu. Begitu juga di bagian bawah. Nah bagian sini juga ini kayaknya aman, tapi bagian ini ujung ini celah masuknya, ini 1 biji ini lubang. Ini juga kita harus angkat semua. Nah di sini juga ada lubang juga di bagian sini. Jadi kalau Samsung ini agak repot dikit kalau ada masuk air. Nah kalau sini tidak ada, ini putus. Jadi di sini aman, di sini aman, tapi di sini masuk, jadi kita bongkar. Di sini aman, ini ada perbatasan isolasi saja. Kemudian juga di sini aman juga, bagian sini aman, tapi bagian sini ini ada batasnya. Nih ada batasnya. Nah ini batas. Di sini kita harus bongkar, soketnya kita perhatikan harus bersih semua. Ini saja, ini sudah kita bersihkan. Di sini mudah kita membersihkannya, bisa kita panaskan. Kalau di dalam plat ini kita harus bongkar plat terlebih dahulu kalau handphonenya masih korosi parah di bagian dalam. Jadi kita cek di bagian sini, di platnya nih. Misalnya di sini posisinya seperti ini. Nah, misalnya dia
korosinya terlalu banyak, kita cek bagian sini. Biasanya kalau misalnya di sininya agak parah, banyak bekas air sudah putih, maka ini kita harus copot. Begitu juga di bagian sini. Bagian sini kayak sini agak aman, kalau sini bagian sini lubang ini di dekat fleksibel, sorry. Ini soket di atas fleksibel baterai. Bagian sini kita cek. Kemudian kalau untuk bagian atasnya kita juga bisa cek. Kita cek di bagian koper atas. Kalau misalnya di sini ada banyak bekas-bekas air, bekas air di dekat on off-nya kita bersihkan saja. Nandakan di sini airnya masuk. Nah, air masuk ke sini lubang ini satu. Jadi kita harus copot. Meskipun sudah kering bagian luar, tapi bagian dalam ini kita harus ragukan, maka supaya kita yakin, maka kita harus copot terlebih dahulu. Bagian sini juga kalau di sini agak banyak bekas airnya, kita harus copot juga. Seperti itu cara melepasnya adalah menggunakan potong seperti ini. Saya kira ini saja. Mudah-mudahan ini nanti teman-teman bisa untuk memperbaikinya. Kalau misalnya sekedar ada masuk air, langsung saja kita bongkar. Kemudian kita pasang untuk lensa kamera. Ini kita lepas lagi karena kamera belum kita pasang. Kamera yang 4 biji kita kosong bagian bawah. Ini 1 kita tekan, 2, 3, 4. Setelah selesai kita bisa pasang. Nah, ini untuk pengeringannya bisa kita lakukan sampai 3 kali cara yang kita bagikan tadi. Kita pasang di sini, kita bersihkan, kita pasang seperti ini. Kemudian kita tempel untuk kamera bagian depan, tekan saja seperti ini. Kemudian di sini ada antena, kita pasang. Ini sekaligus bongkar, pasang. Jadi kalau misalnya handphone kita yakin ada bekas air, nah itu jangan kita paksa untuk kita pakai terus. Nanti hitungan jam biasanya akan kembali rusak. Nah, itu kalau rusaknya tambah parah, jadi biasanya konektor di dekat LCD, kalau dia konsletnya di dekat LCD sini, maka LCD terus kita rusak. Biasanya hanya getar saja, seperti ini ada baut satu tadi, kita pasang dulu. Ini sudah selesai bagian atas. Ini nanti kita terakhir saja pasang. Kita buka bagian bawah. Nah, bagian bawah kita tempel seperti ini. Kemudian kita pasang untuk soket antena bagian bawah kita pasang. Kemudian untuk LCD kita pasang. Kemudian untuk fingerprint kita pasang lagi. Untuk fingerprint tidak masalah kayaknya. Kemudian soket bagian atas kita pasang. Ini seperti ini, kebalik, harus main A51 posisi terbaca seperti ini. Kemudian kita pasang untuk fleksibelnya. Ini posisi pegangnya seperti ini. Kemudian bagian bawah kita tempel seperti ini. Sudah selesai, kita rapikan untuk fleksibelnya semuanya. Kemudian kita pasang lagi baterai. Selanjutnya kita pasang kopernya. Kita gunakan tangan saja seperti ini. Ini sudah hampir selesai, tinggal kita baut. Setelah kita baut selesai, kita baut semuanya. Kemudian kita kasih lem. Kalau lemnya tidak ada, bisa gunakan lem kertas saja. Tapi jangan sekali-sekali kita gunakan lem Alteco ataupun lem Korea. Nanti bisa merusak komponen yang lain. Kalau di dekat kamera, maka kamera akan rusak seperti itu. Jadi tidak disarankan sekali seperti itu. Setelah baut sudah kita selesai, kemudian sudah kita lem, kemudian kita tutup. Ini alisan kamera kita pasang seperti ini. Kemudian kita tutup. Selanjutnya terakhir kita ikat menggunakan karet. Diamkan sampai lemnya mengering kurang lebih 30 menit kalau menggunakan lem LCD. Kalau lem double tip itu otomatis langsung nempel. Nah, kita gunakan ikat karet. Bisa gunakan 1, 2, 3, 4 seperti itu kalau menggunakan lem LCD. Setelah selesai, kita tunggu sampai lemnya mengeras dalam posisi rapat. Ini saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Cara mengatasi membongkar komponen handphone Samsung A51 dengan alat sederhana yang pasti kita bisa, meskipun bukan latar belakang elektronik ataupun tukang servis handphone. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses.